peta Karnaugh atau Karnaugh Map atau disingkat juga dengan KeyMap merupakan cara lain untuk mempermudah proses penyederhanaan dan mencegah kemungkinan memperoleh hasil yang dianggap sudah minimum. KeyMap merupakan cara lain untuk penyederhanaan persamaan boolean. KeyMap lebih mudah dibandingkan dengan penyederhanaan menggunakan aljabar boolean, apalagi jika persamaannya memiliki input yang banyak. Tapi KeyMap juga punya batasan. Di KeyMap bisa digunakan sampai 6 peubah atau 6 variabel atau 6 input. KeyMap dia memetakan tabel kebenaran dalam kotak-kotak segi 4 di mana kotak-kotak tersebut jumlahnya tergantung dari variabel masukan atau input sistemnya. Jumlah kotaknya sama dengan 2 pangkat n, di mana n sama dengan variabel sama dengan input atau jumlah input dalam satuan bit. KeyMap untuk 2 variabel atau 2 input di sini dicontohkan ada fungsi seperti ini, fungsi aljabar F sama dengan B aksen A aksen ditambah B A aksen. Tambah di sini bukan penjumlahan bilangan biner, tapi jumlah di sini adalah bilangan OR. Seperti ini. Di sini tuh ada titik. Tapi titik ini bukan perkalian, tapi gerbang N. Nah, sekarang dari persamaan ini kita sederhanakan menggunakan aljabar boolean. Di sini kita melihat suku yang sama. Suku yang sama itu adalah A aksen. Maka A aksen kita keluarkan. Setelah kita keluarkan, B aksen tambah dengan B. Sesuai dengan aljabar boolean bahwa B aksen tambah B sama dengan 1. Sehingga persamaan ini sama dengan A aksen. Nah, yang aksen ini adalah gerbang inverter. Nah, kita mau membuat persamaan ini ke KeyMap. Kita lihat persamaan ini ada 2 variabel, 2 input A dan B. Bikin KeyMapnya, yang atas itu adalah huruf yang kecil. Semakin ke bawah itu adalah huruf yang besar. Kalau misalkan di tabel kebenaran dia A, B. Jadi huruf yang kecil ada di sebelah kanan, huruf yang besar dia akan ke sebelah kiri. Nah, di sini karena susunannya seperti ini, maka di KeyMapnya dituliskan juga A, B. Yang A di sini dia hanya 1, maka nilai di sininya 0, 1. Yang B juga 1, ada 1 bit di sini ditulisnya 0 dan 1. Nah, sekarang kita mau dari persamaan ini kita ke KeyMap kan menentukan nilai KeyMapnya.
Yang pertama yang ini. A 0, B aksen ini juga sama dengan 0. Kita lihat mana kolom mana yang A-nya sama dengan 0, A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 0. Di sini lihat A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 0, maka kita kasih nilai 1 di sini. Kemudian berikutnya, di sini ada A aksen, ini sama dengan 0. Yang B ini sama dengan 1. A-nya bernilai 0, B-nya bernilai 1, maka tulis satunya di sebelah sini. Nah, setelah selesai menentukan nilai 1 di dalam kotak Key-map, kita kelompokkan. Nah, dalam pengelompokan atau penghimpunan nilai 1 harus melupakan kelipatan 2 pangkat N. Misalkan 2 pangkat 2 berarti 4, 2 pangkat 1, 2. Jadi pengelompokannya harus 2, 4, 8, dan selanjutnya. Dan pengelompokannya harus horizontal atau vertikal, tidak boleh diagonal. Nah, kita mengelompokkan yang bernilai 1. 1. Nah, kita kelompokkan. Di sini ada 2 satunya. Nah, mengelompokkan seperti setelah kelompokan, karena pengelompokannya seperti ini, kita lihat yang A. Karena seperti ini, maka kolom A yang terlibat adalah kolom pertama. Kita lihat ke arah A. Nah, ke arah A, dia ketemu nilai A sama dengan 0. A sama dengan 0 itu sama saja dengan A aksen. Nah, setelah itu kita lihat ke yang, karena dia seperti ini, maka untuk bagian B yang terlibat adalah baris ke-1 dan baris ke-1 dan baris kedua. Kita lihat ke sini. Baris ke-1 dan baris kedua. 0 dan 1. Karena yang B ini mempunyai nilai yang berbeda, ini bisa dikatakan habis. Nah, sehingga hasil pengelompokan ini sama dengan A aksen. Jadi persamaan ini adalah menjadi F sama dengan A aksen. Nah, sekarang Key-map untuk 3 variabel atau 3 input. Nah, di sini ada persamaan SOP sigma M0, 1, 2, 4, 6. Berdasarkan persamaan ini, kita ketahui bahwa persamaan ini mempunyai 3 input atau 3 variabel. Karena dia punya 3 input, maka susunannya kalau dalam tabel kebenarannya ada A, B, C. Nah, karena urutannya seperti ini, maka di dalam Key-map pun menjadi A, B, C. Nah, kita lihat nilai A dan B. AB ini karena dia ada 2 input, maka nilai yang di sini kita tuliskan 00, 01, 11, 10. Nah, yang C karena dia cuma 1 bit di bawah sini, maka kita tuliskan hanya 0 dan 1. Sekarang kita mau menentukan isi Key-map ini. Untuk menentukan isi Key-map ini, di sini ada 0, M0, 1, 2, 4, 6. Nah, untuk yang Key-map 3 variabel, pelabelan dalam Key-map-nya, nah, kita lihat A, B, C. A, B, 00, C-nya 0,
Jika ini ini didesimalkan, ini sama dengan 0. Maka M0 ada di sini. Kemudian AB yang nilainya 1, 0. 1, B-nya 0, C-nya 0. Ini didesimalkan sama dengan 1. Maka ditulislah M1. Nah, berlaku juga untuk semua kotak. Maka nanti didapatlah M0 sampai dengan M7. Setelah ini, kita tentukan nilai 1 di Keymap. Di Keymap-nya berdasarkan persamaan ini. Di sini ada M0. M0 letaknya ada di sebelah sini. Maka kita tulis satunya di sebelah sini. M1 karena ada di sini, maka kita tulis di sini juga. 2 di sini, maka 1 di sini. 4 di sini, kita tulis di sini. 6 M6 ada di sini, maka kita tuliskan di sini. Setelah selesai menentukan nilai 1 di dalam kotak Keymap, kita mengkelompokkan. Ingat, dalam pengkelompokannya harus kelipatan 2 pangkat N. Nah, kita kelompokkan. Yang pertama, yang ini. Yang pertama yang ini kita lihat. Karena mengkelompokkannya seperti ini, kita lihat bagian A dan B dulu. Karena dia seperti ini, maka A dan B yang berlaku adalah kolom 1 dan kolom 2. Nah, kita lihat nilainya menghasilkan apa. Kita lihat bagian yang A dulu. Yang A 0, kemudian ketemu 1. Karena dia mempunyai nilai yang berbeda, maka ini bisa dikatakan habis. Sekarang yang B. B 0, ketemu lagi 0. Jadi dia mempunyai nilai yang sama, yaitu 0. Maka ini adalah B aksen. Ini untuk kolom A dan B. Nah, sekarang karena bentuknya seperti ini, kita juga lihat di bagian C. Yang C, karena dia hanya baris pertama, karena di sini, maka kita melihat di sini C-nya sama dengan 0. Karena C sama dengan 0, ini sama saja dengan C aksen. Jadi, persamaan dari pengelompokan ini sama dengan B aksen, C aksen. Nah, sekarang di sini ada satu yang belum kita kelompokkan. Jadi si nilai satunya harus habis semua dikelompokkan. Karena di sini masih ada 3, kita bisa mengkelompokkan juga seperti ini untuk himpunan satunya. Bisa seperti ini. Nah, bisa seperti ini karena pengkelompokannya seperti ini, maka untuk A dan untuk AB yang terlibat adalah kolom 1 dan kolom 4. Nah, kita lihat menghasilkan nilai apa kolom 1 dan kolom 4. Kita lihat yang A dulu. Yang A di sini 0. Karena mempunyai nilai yang sama yaitu 0, maka ini adalah A aksen. Nah, sekarang kita lihat yang B. Yang B 0, 1. Karena mempunyai nilai yang berbeda, maka ini bisa dikatakan habis. Setelah AB, kita melihat yang C.
karena kelompokannya seperti ini, maka bagian C yang terlibat adalah baris ke-1 dan baris kedua. Ke-1 dan kedua, 0 dan 1. Di sini si C mempunyai nilai yang berbeda, maka dia ini adalah habis juga. Sehingga pengelompokan ini menghasilkan nilai A aksen. Maka kita bisa tuliskan penyederhanaan persamaan SOP ini, yaitu F sama dengan A aksen. Dari sini ada maka persamaan ini bisa dituliskan F sama dengan A aksen. Dari sini, dari persamaan ini A aksen ditambah, ingat tambah ini bukan penjumlahan biner tapi OR. Jadi A aksen, aksen ini adalah inverter, A aksen OR B aksen C aksen, B aksen C aksen. Inilah persamaan penyederhanaan dari persamaan SOP yang ini. Untuk pemetaan key map 4 variabel, tuliskan seperti ini, A, B, C, D. Jika kita tuliskan dalam tabel kebenaran, A, B, C, D, maka dituliskan di key map-nya adalah A, B, C, D. Nah, untuk AB ada, karena di sini ada dua variabel, maka tuliskan 00, 01, 11, 10. Yang CD 00, 10, 11, 10. Nah, kemudian kita melabelkan setiap kotaknya. Yang dicontohkan di contohnya A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 0, D sama dengan 0. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Dia kan desimalkan sama dengan 0, maka kita tuliskan di sini dilabelkan M0. Yang berikutnya A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan 0, D sama dengan 0. Didesimalkan sama dengan 1, maka dilabelkan di sini M1. Untuk kotak yang lain, pelabelannya dengan cara yang sama. Nah, sekarang kita terjemahkan persamaan SOP ini ke key map 4 variabel. Di sini ada M0. M0 ada di sini, maka kasih 1 di sini. Kemudian ada 2, kita kasih 1 di sini. 8 ada di sini, kita taruh di sini satunya. Ada 10 ada di sini, kita tulis di sini. Ada 12 di sini 12. 14 taruh di sini. Nah, setelah selesai menentukan nilai satunya di setiap kolom key map, kita mengkelompokkan yang bernilai 1. Kelompok yang pertama yang ini dengan yang ini. Nah, karena seperti ini, maka nilai A dan B yang terlibat adalah yang kolom 1 dan kolom keempat. Kita lihat nilainya. Untuk yang A, kita lihat yang A 0 ketemu dengan 0 lagi. Ini sama dengan A aksen, karena 0. Yang B 0, 1. Karena berbeda, maka habis. Kemudian ini untuk bagian A. Bagian CD, karena dia seperti ini, maka yang terlibat
adalah untuk yang CD baris ketiga dan baris keempat. Kita lihat yang C dia mempunyai berbeda, maka dia habis. Yang D 11 ini sama saja, sama dengan D. Maka persamaan ini sama dengan A aksen D. Yang berikutnya, kelompok berikutnya bisa juga ini, yang ini, dan juga yang ini. Nah, kita cari persamaannya. Karena dia seperti ini, maka untuk A dan B yang terlibat adalah kolom 1 dan kolom 4. Kita lihat 1 dan 4, kita lihat tadi juga 1 dan 4 yang didapatnya adalah nilai A aksen. Sekarang kita lihat bagian CD, karena dia seperti ini, maka yang terlibat CD-nya di baris 1 dan baris 4. Kita lihat untuk yang C 0, kemudian 0 sama dengan C aksen. Kemudian yang D 0, kemudian 1 berbeda, karena dia berbeda habis, maka yang ini, yang bagian CD ini menghasilkan nilai C aksen, sehingga persamaan yang biru ini A aksen C aksen, sehingga persamaan F ini menjadi sama dengan A C aksen ditambah A aksen D. Ini untuk Key-map 4 variabel. Nah, sekarang contoh kasus. Ada rangkaian seperti ini. Dari rangkaian seperti ini. Kemudian dari rangkaian ini kita buat tabel kebenarannya sehingga dapatlah seperti ini. Rangkaian ini adalah ada di dalam pembahasan sebelumnya di Boolean part 1. Di Boolean part 1 didapatlah persamaan seperti ini. Nah, sekarang kita mendapatkan persamaan ini dari tabel kebenaran dan Key-map. Nah, di sini kita lihat di dalam kasus ini sistem ini mempunyai 3 variabel atau 3 input A, B, C, sehingga tabel kebenarannya seperti ini. Dan ini udah pernah saya bahas di video sebelumnya di Boolean part 1. Nah, karena dia ada 3 variabel atau 3 input, sehingga Key-map-nya seperti ini. Dan penomorannya seperti ini, seperti dibahas sebelumnya untuk pelabelan yang ada di dalam kotak Key-map ini. Kita lihat sekarang kita menentukan nilai 1 di dalam kotak Key-map. Yang pertama, dari tabel kebenaran. A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 0. Maka kalau didesimalkan ini adalah M0. Kemudian ini adalah M1, M2, M3, M4, ini M5, M6, dan ini adalah M7. Nah, berdasarkan ini kita nanti memberikan nomor. Yang pertama, A0, B0, C0 sama aja dengan M0. M0 ada di sini karena pada saat M0 X ini sama dengan 1, si outputnya sama dengan 1, maka kita tulis di sini. Untuk menentukan 1 di sini bisa juga
dengan cara yang saya jelaskan. Kita tentukan dulu pelabelannya, baru kita tentukan nilai 1 di dalam kotak map ini. Tapi juga bisa langsung, misalkan seperti ini, A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 0. Kita lihat A, B, 0, 0, 0, 0. C-nya juga 0, C juga 0, berarti 1 di sini. Kenapa 1 di sini? Karena outputnya menghasilkan nilai 1 di sini. Kemudian di sini yang berikutnya, A1, B0, C0 atau M1. Kita lihat M1 ada di sini. Kenapa 1? Karena outputnya 1. Kemudian M2. M2 ada di sini. M2-nya di sini 1, maka kita tulis di sini. M2. M3. M3 ada di sini. Karena M3 ini bernilai 0, kita tulis 0 di sini. M4, 1. M4 di sini, karena M4-nya di sini outputnya 1, kita tulis 1 di sini. M5 di sini, karena 1 juga. M6 di sini 1, karena M6 di sini 1, kita tulis 1. M7, karena M7 ini 1, maka tulis 1 di sini. Kalau sudah selesai dalam setelah selesai menentukan 0 dan 1 di dalam kotak keymap, kita tentukan kemudian kita mengkelompokkan yang bernilai 1. Caranya kita mencari pengkelompokan 1 sebanyak mungkin, tapi dengan syarat harus kelipatan 2 pangkat n, harus horizontal atau vertikal, tidak boleh diagonal. Jadi kita lihat yang paling banyak, yang pertama adalah bisa seperti ini. Nah, seperti ini. Karena dia pengotakannya seperti ini, maka untuk AB yang terlibat adalah semua kolom. Kolom 1 yang terlibat adalah kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, kita cek. Untuk keempat kolom ini, 4 kolom AB ini menghasilkan nilai apa? Yang pertama yang ini. Ini ketemu ini karena dia 0, ketemu 1, karena dia beda nilai, maka dia adalah habis. Nah, kemudian yang A ini 1, karena ketemu juga nilai yang berbeda, maka ini juga habis. Kemudian yang ini dengan ini yang untuk bagian B-nya, karena ketemu nilai yang berbeda 0, 0, 1, maka dikatakan habis juga. Yang 1 ini beda juga, 1, 0, punya nilai yang berbeda, maka ini habis. Maka untuk kolom AB dia tidak mempunyai nilai. Nah, sekarang karena pengelompokannya seperti ini, maka untuk yang C, maka yang terlibat hanyalah baris kedua. Kita lihat baris kedua, C ini bernilai 1, sehingga C-nya sama dengan 1, maka ini sama dengan C, sehingga pengelompokan ini menghasilkan nilai C. Nah, yang masih belum masuk kelompok adalah 1 ini, 1 ini, 1 ini. Nah, kita harus habiskan. Untuk pengkelompokan kedua bisa dilakukan seperti ini. Nah, bisa seperti ini. Kita lihat karena maka kita lihat bagian A dan B. Karena kelompokannya seperti ini, maka
untuk AB yang terlibat adalah kolom 1 dan kolom 2. Nah, kita lihat dapatkan hasil apa. Yang B dulu. Yang B ketemu 0. 0 ketemu 0. Karena dia mempunyai nilai yang sama yaitu 0, maka ini adalah B aksen. Nah, sekarang yang A. Yang A ini 0, kemudian 1. Karena dia mempunyai nilai yang berbeda, maka untuk yang A nilainya tidak ada. Itu untuk yang A dan untuk yang AB. Sekarang karena kelompokannya seperti ini, untuk yang C yang terlibat adalah baris ke-1 dan baris kedua. Ke-1 dan kedua karena punya nilai yang berbeda, maka dia yang C juga tidak ada, sehingga pengkelompokan yang ini menghasilkan nilai B aksen. Sekarang masih tertinggal 1 di sini. Nah, ini kita harus habiskan. Maka pengkelompokan yang berikutnya bisa dilakukan seperti ini. Ini dan ini. Karena pengkelompokannya seperti ini, untuk nilai AB yang terlibat adalah kolom ke-1 dan kolom ke-4. Nah, kita lihat mendapatkan nilai hasil apa. Sekarang kita lihat dulu yang A. Yang A karena mempunyai nilai yang sama yaitu 0, maka ini menghasilkan nilai A aksen. Kemudian kita lihat yang B, kolom 1 dan kolom 4. Yang B ini, kemudian, karena mempunyai nilai yang berbeda, maka yang B tidak ada atau habis. Karena pengkelompokannya seperti ini, maka untuk yang C yang terlibat ada baris 1 dan baris kedua. Kita lihat baris 1, 2. Punya nilai yang berbeda juga, maka dia habis, artinya bahwa tidak ada nilai C. Sehingga pengkelompokan yang kuning ini menghasilkan nilai A aksen. Maka persamaan ini, persamaan didapatlah F atau di sini X, karena di sini X outputnya sama dengan A aksen, B aksen, dan C. Ini adalah menggunakan keymap. Di dalam keymap ada yang istilahnya kondisi don't care. Kondisi don't care merupakan kondisi yang tidak bisa ditentukan outputnya apakah dia bernilai 1 atau 0. Jadi keadaannya absurd, jadi tidak bisa ditentukan. Tapi kondisi don't care ini bisa membantu penyederhanaan di dalam keymap. Kita bebas bisa menentukan 0 dan 1. Nah, tergantung dari situasi dan kondisi. Nah, contohnya misalkan di sini ada tabel kebenaran seperti ini. Kita keymapkan. Di sini ada C-nya. Di sini contohkan C aksen. Di sini C aksen C, C aksen C.
Kemudian kita lihat don't care-nya. Don't care-nya ini ada di C-nya sama dengan 1, C sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, B sama dengan 1, dan A-nya sama dengan 0. Berarti don't care-nya ada di posisi sini. Kemudian don't care yang kedua, C-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan 0, C sama 0. Kemudian B-nya sama dengan 0, A-nya sama 1, don't care-nya ada di sini. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkan kondisi don't care untuk membantu penyederhanaan di dalam KeyMap. Kalau bisa kondisi seperti ini, dia akan menghasilkan persamaan yang banyak atau tidak sederhana dan sulit seperti ini. Kalau kita kelompokkan, dia akan terdiri dari 2 kelompok. Nah, ini akan menghasilkan persamaan yang banyak. Nah, supaya dia lebih singkat lagi, si don't care ini kita bisa manfaatkan, di mana si X yang pertama ini sama dengan 0, yang X yang ini menjadi 1, sehingga pengkelompokannya bisa seperti ini. Karena pengkelompokannya seperti ini, untuk menghasilkan persamaan bahwa Z sama dengan A, maka lebih mudah dan juga lebih sederhana. Nah, contohnya di sini ada suatu kasus tentang elevator, rangkaian elevator untuk bangunan 3 lantai. Katanya di sini ada kasus di sini dia mempunyai 4 input. 4 inputnya itu adalah M, di mana M ini merupakan indikator jika elevatornya itu bergerak. Kalau dia bergerak, M-nya sama dengan 1. Kalau elevatornya itu berhenti, M-nya sama dengan 0. Kemudian input yang lainnya F1, F2, dan F3 ini adalah indikator lantai, di mana normalinya adalah low, dia akan high, dia akan menjadi 1 jika si elevatornya itu berada di posisi lantai tersebut. Nah, dicontohkan misalkan di sini F2-nya sama dengan 1, F1 sama dengan F3 sama dengan 0, artinya bahwa si F2, bahwa pintu di F2 ini dia akan terbuka. Dia akan terbuka, maka dia akan bernilai 1. Artinya kalau low, si pintunya itu tertutup. Kalau pintunya terbuka, dia dikasih sinyal 1 atau high. Nah, kita lihat. Kita tentukan dulu tabel kebenaran dari sistem ini. Karena sistem ini mempunyai 4 input, berarti kombinasi input di dalam sistem ini adalah 2 pangkat 4. Berarti dia ada 16 kombinasi input dengan range 0 sampai dengan 15. Dari 00 sampai dengan 1, 1, 1, 1. Nah, kita tentukan dulu kondisi outputnya. Di sini outputnya itu adalah open, pintu elevatornya. Jadi output di sini adalah pintu elevatornya. Apakah terbuka atau tertutup? Kalau misalkan dia terbuka, high 1,
kalau tertutup dia low atau nol. Sekarang kita lihat kasus yang pertama. F3-nya sama dengan 0. Artinya F2 sama dengan 0, F1 sama dengan, artinya bahwa si elevator tidak ada di lantai manapun. M sama dengan 0, artinya elevatornya dia berhenti. Karena kondisinya seperti ini, maka pintu tidak akan terbuka. Maka kita kasih nilai 0. Nah, kasus yang berikutnya, F3 sama dengan 1, F2 sama dengan 0, F1 sama dengan 0, M sama dengan 0. Di sini ada F3 sama dengan 1. Artinya bahwa elevator ada di lantai 3 dan elevatornya berhenti, maka pintu elevator akan terbuka. Karena dia terbuka, maka kita kasih nilai 1. Kemudian yang berikutnya, kasus berikutnya, F3-nya 0, F2-nya 1, F1-nya 0, M-nya 0. Nah, di sini yang satu ini ada di F2. Artinya bahwa elevator berhenti. Di sini M-nya sama dengan 0, berarti artinya elevator berhenti di lantai kedua. Maka pintu akan terbuka. Maka kita kasih nilai 1. Yang berikutnya kita lihat F3-nya 1, F2-nya 1, F1-nya 0, M-nya 0. Memang di sini kita lihat M sama dengan 0, elevator itu berhenti. Tapi kita lihat F2, F1 nilainya 1, 1. Itu kan tidak mungkin. Berarti si pintu itu tidak tahu apakah terbuka atau tertutup. Karena tidak tahu keadaannya, maka kita kasih nilai don't care. Kemudian kasus yang selanjutnya 0, 1, 0, 0. Kita lihat di sini nilai 1 ada di F1. Artinya elevator ada di lantai 1 dan keadaan berhenti, maka pintu akan terbuka. Karena pintu akan terbuka, maka kita kasih nilai 1 di sini. Kasus yang berikutnya. Di sini 1, 0, 1, 0. Nah, kita lihat elevatornya berhenti karena dia 0, tapi F1-nya 1, F3-nya 1. Jadi keadaan pintu tidak bisa dipastikan. Maka karena keadaannya tidak bisa dipastikan, maka kita kasih nilai don't care. Yang berikutnya, ini juga mengalami don't care. Yang berikutnya juga ini mengalami don't care karena keadaan pintu elevator tidak bisa kita tentukan. Nah, kita lihat kasus yang berikutnya. 0, 0, 0, 1. Nah, sekarang lihat. Karena F3 0, F2 0, F1 0, karena dia 0, artinya si elevator tidak ada di lantai manapun. Tapi, karena M-nya itu sama dengan 1, M-nya sama 1, dia bergerak, berarti si pintu pasti akan tertutup. Karena tertutup, maka kita kasih nilai 0 di pintunya atau di outputnya. Kemudian yang selanjutnya 1, 0, 0, 1. Nah, kita lihat F3-nya 1. Di sini memang si elevatornya ada di lantai 3, tapi M di sini sama dengan 1. Elevatornya bergerak, jadi tidak mungkin
pintu akan terbuka, pasti akan tertutup. Maka si outputnya kita kasih nilai 0. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya, ini lihat F2-nya sama dengan 1. Tapi M-nya sama dengan 1, artinya elevator masih bergerak. Maka tidak mungkin si pintu akan terbuka, pasti tertutup. Maka dikasih nilai 0. Yang berikutnya, di sini F3-nya 1, F2-nya 1, F1-nya 0, M-nya 1. Nah, kondisi seperti ini si pintu tidak bisa ditentukan, maka kita kasihkan nilai don't care. Yang berikutnya, yang ini selanjutnya, kita lihat di sini F1-nya 1, ini juga 1. Dia ada di lantai 1, tapi si elevator bergerak, jadi si pintu pasti akan tertutup. Maka dikasih nilai 0. Yang selanjutnya, F3-nya 1, F1-nya 1, M-nya 1 bergerak, tapi tidak bisa tentukan si keadaan pintu. Maka kita kasih nilai don't care. Yang ini pun tidak bisa ditentukan si pintunya, maka kasih don't care juga. Yang terakhir, ini juga tidak bisa ditentukan pintunya, maka kita kasihkan nilai don't care. Nah, setelah selesai kita menentukan tabel kebenarannya seperti ini, baru kita ke key-mapkan. Kalau menggunakan aljabar boolean akan sangat menyulitkan untuk mendapatkan persamaan yang lebih sederhana. Nah, kita key-mapkan. Ini kita key-mapkan. Ada 4 input. Di sini seperti ini susunannya. F3, F2, F1, M. Nah, sekarang kita lihat kondisi yang pertama. F3 0, 0, 0, 0. F3-nya 0. F2-nya 0. F1-nya 0. M-nya juga 0. Sini 0. Karena kondisi yang ini outputnya adalah 0, maka kita tuliskan 0 di sini. Yang berikutnya, F3-nya 1. F3-nya 1. F2-nya 0. F1-nya 0. M-nya 0. Nah, berarti ada di sini ya. Karena di sini nilainya 1, maka kita tulis 1 di sini. Kemudian ya, kita lihat dosi yang don't care. Yang satu yang lainnya sama dengan cara yang sama. Yang ini contohnya, yang lain yang ini. F3-nya 1, F2-nya 1, F3-nya 1, F2-nya 1. Kemudian F1-nya 0, M-nya 0. F1-nya 0, M-nya 0. Karena di sini outputnya don't care, kita tulis don't care. Nah, ini pun untuk mengisi kotak lainnya dilakukan hal yang sama, sehingga nanti akan mendapatkan key map seperti ini. Nah, setelah seperti ini, di sini ada quasi don't care. Nah, don't care ini bisa bantu kita dengan bisa bebas menentukan 0 dan 1 tergantung keadaan, tergantung kebutuhan kita. Jadi, di sini untuk lebih mudahnya, maka yang don't care di sini, don't care yang di sini, kita kasih nilai 0. 0, 0, 0, 0. Sedangkan don't care yang di sini, kita tentukan dengan nilai 1. Sini,
ini. Setelah semuanya selesai, baru kita mengkelompokkan satunya, mengkelompokkan nilai satunya. Yang pertama, kita lihat yang ini. Kita lihat yang ini. Karena lihat ini, nah nanti dengan cara samain menggunakan keymap, nanti didapatkan nilai M aksen F1. Berikutnya bisa seperti ini. Berikutnya seperti ini. Karena dia seperti ini, maka untuk F2, F3 yang berlaku adalah kolom kedua dan kolom ketiga. Kita lihat ini ya. F2 ini 0, ini 1, maka dia beda nilai, ya habis. Yang F3 menghasilkan F3, dia punya nilai yang sama, F3, maka ini adalah F3. Karena pengkelompokannya seperti ini, maka untuk MF1 yang terlibat adalah baris 1 dan baris kedua. Kita lihat. Untuk F1-nya ini 0, ini adalah 1. Karena mempunyai nilai yang berbeda, maka ini adalah habis. Untuk yang M, di sini M aksen ketemu lagi dengan M aksen. Karena mempunyai nilai yang sama, maka ini adalah M aksen. Sehingga persamaan yang kuning ini, kelompok kuning ini menghasilkan nilai M aksen F3. Kemudian ada sisa 1 sini. Nah, karena masih ada sisa 1 di sini, maka kita bisa dikelompokkan lagi. Jadi harus habis ya satunya. Kita kelompoknya harus seperti ini. Karena pengkelompokannya seperti ini, maka untuk kolom F2, F3 yang terlibat kolom ketiga dan kolom keempat. Nah, kita lihat. Yang F2 ketemu lagi dengan F2. Karena mempunyai nilai yang sama, maka ini sama dengan F2. Sekarang yang F3 ketemu dengan F3 aksen. Karena mempunyai nilai yang berbeda, maka F3 tidak ada atau habis. Karena pengkelompokannya seperti ini, untuk MF1 yang terlibat adalah baris ke-1 dan baris kedua. Kita lihat. Baris ke-1 dan baris kedua. F1 aksen ketemu F1, karena mempunyai nilai yang berbeda, maka dia habis juga. Yang M, ketemunya M aksen sama M aksen. Karena mempunyai nilai yang sama, maka menghasilkan M aksen. Jadi, pengkelompokan yang warna merah ini menghasilkan nilai M aksen F2. Sehingga bersamaan pintunya, saya di sini anggap saja pintu ini adalah Y. Jadi persamaan Y-nya kita bisa tuliskan M aksen F1, M aksen F1 ditambah dengan M aksen F2, M aksen F2, M aksen F2 tambah OR M aksen F3, M aksen
F3. Nah, ini kita lihat di sini ada suku yang sama, yaitu M aksen. M aksen kita keluarkan, kemudian ini menjadi F1 ditambah dengan F2 ditambah dengan F3. Ini adalah persamaan pintu untuk elevator. Sehingga rangkaiannya F1 or F2, F1 or F2, kemudian F3, M aksen, ada inverter, jadi M aksen masuk ke gerbang N, sehingga si open ini menjadi M aksen F1, F2, or F3. Nah, ini adalah rangkaian untuk door elevator.